Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Apa kabar anak-anak Ustadz? Saya harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita hari ini. Baiklah anak Ustadz, Ustadz ingin ingatkan antum kembali untuk dapat lebih semangat belajar, lebih serius dan fokus, sehingga di masa-masa seperti ini antum bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tidak lupa Ustadz ingatkan kepada antum untuk tugas-tugas selama pembelajaran daring ini agar antum dapat mengumpulkannya. Baiklah anak-anak Ustadz, di pekan kemarin kita sudah membahas tentang alat komunikasi. Sekarang kita memasuki bab ketiga, yaitu mengenai budidaya ya anak-anak Ustadz, yaitu tentang budidaya ternak kesayangan. Masya Allah, ya anak-anak Ustadz, kalau kita bicara tentang ternak kesayangan, tentunya anak-anak Ustadz punya hewan-hewan kesayangan, atau hewan peliharaan di rumah. Coba kira-kira hewan apa yang antum suka? Boleh beritahu Ustadz. Ada yang suka ayam, ada yang burung. Masya Allah, Ustadz, anak di rumah hewan kesayangan anak kucing, Ustadz. Masya Allah. Tentunya sebelum Ustadz lanjutkan, tentunya kita memelihara hewan kesayangan ini, tidak ada yang hewan-hewan buas anak Ustadz. Kita tentunya hewan-hewan yang jinak dan tidak buas, jadi kalau antum mau pelihara hewan buas, wah itu sangat berbahaya, berbahaya. Baiklah, di sini Ustaz jelaskan sedikit tentang hewan ternak anak-anak Ustaz. Ternak yang ada saat ini bermula dari hewan-hewan yang liar, Kemudian manusia melakukan penjinakan atau domestikasi karena adanya kepentingan terhadap hewan liar tersebut. Beberapa hewan peliharaan sebagai sumber bahan industri, hewan laboratorium, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Hewan ternak juga dapat berfungsi sebagai hewan peliharaan karena ciri khas dan keunikan yang dimilikinya. Suara yang unik, bulu yang halus dan indah, perilaku yang lucu merupakan alasan seseorang memelihara ternak tersebut, memelihara hewan tersebut. Antum bisa suka karena Ustadz, anak suka nih hewan ini karena bulunya halus, Kemudian anak lebih suka nih karena suaranya unik Ustadz, Nah, hewan yang
dipelihara karena kekhasan dan keunikan inilah yang disebut ternak kesayangan, ya. Itu anak-anak Ustadz. Jadi antum suka sama sesuatu pada hewan tersebut, kemudian antum pelihara menjadi hewan kesayangan antum, ya. Oke, seperti yang Ustadz katakan tadi, hewan ternak kesayangan merupakan hewan yang dibudidayakan karena memiliki keunikan, ya anak-anak Ustadz. Nah, keunikan yang mungkin saja bagi orang itu tidak unik, bagi antum unik, bisa jadi, ya. Karena ada orang yang memelihara hewan kesayangan, ya, tetapi orang lain melihat hewannya itu tidak unik, malah takut, bisa jadi, ya. Ya, jadi setiap hewan itu memiliki keunikan yang berbeda-beda, ya. Setiap hewan memiliki keunikan yang berbeda-beda. Sekali lagi Ustaz ingatkan kepada antum, ya. Tapi jangan antum, ya, memelihara hewan kesayangan yang hewannya bersifat buas, ya. Jangan, berbahaya. Mungkin sama antum dia jinak, tetapi sama orang lain dia akan membahayakan. Ya. Tentunya, ya, apakah antum semua pernah melihat hewan kesayangan di sekitar lingkungan antum? Ya, pernah tentunya, ya, anak Ustadz, ya. Kemudian antum bisa melihat, ya, apa keunikannya, ya. Itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri, ya. Apalagi di negara kita Indonesia memiliki keanekaragaman jenis fauna terbesar ketiga di dunia, anak Ustadz. Keunikan yang dimiliki ternak kesayangan dapat membuat semua orang melihat merasa senang dan nyaman, sehingga dapat mengurangi rasa stres seseorang. Memelihara ternak kesayangan akan memunculkan sikap peduli, tanggung jawab, penyabar, penyayang bagi pemiliknya. Bahkan bisa mendatangkan banyak sahabat baru melalui kontes atau kompetisi ternak kesayangan. Nah, ini anak Ustadz, ya. Ya, bisa jadi kita untuk mengobati stres kita, ya, melihat ternak-ternak kesayangan, ya. Itu bisa mengurangi rasa jenuh kita mungkin, ya. Nah, antum jenuh, ya, pergi antum ke kebun binatang, ya. Antum lihat hewan-hewan, ya, dengan keunikannya masing-masing, mungkin bisa mengurangi rasa kejenuhan antum. Ya, kalau antum nggak mau jauh-jauh, antum pelihara di rumah, ya, pelihara. Baiklah anak Ustadz, ini kita akan memasuki jenis-jenis ternak kesayangan, ya, jenis-jenis ternak kesayangan, ya. Ya, dari hasil pengamatan tentang ternak kesayangan, ya, jenis ternak kesayangan apa yang paling banyak dibudidaya atau dipelihara? Ternak kesayangan dipelihara masyarakat dengan alasan beragam. Ada karena keindahan bulunya, ya, seperti di awal tadi Ustaz katakan, kemudian suaranya, ya, atau tingkahnya yang lucu, ya. Banyak terdapat komunitas atau perkumpulan pecinta hewan kesayangan di Indonesia. Biasanya mereka berkumpul untuk saling berbagi keunikan ternak hias yang dimiliki dan memberikan solusi jika ada kendala dalam pemeliharaan ternak kesayangan tersebut. Nah, ini berikut contoh hewan peliharaan anak-anak Ustaz. Ya, ini ada kelinci hias. Ya, coba Ustaz tanya kepada antum, kira-kira kelinci ini, ya, dipelihara menjadi hewan ternak kesayangan karena apanya? Ya, ya, karena bulunya halus, Ustaz, ya. Karena lucu, Ustaz, ya. Oke, kelinci merupakan ternak kecil multiguna karena dapat dibudidayakan sebagai ternak penghasil daging, kulit, dan untuk kepentingan berbagai pekerjaan di laboratorium. Ya, beberapa bangsa kelinci dikembangkan karena keindahan dan dipelihara sebagai binatang kesayangan atau ternak kesayangan. Bangsa kelinci yang dipelihara karena keindahannya mempunyai daging sedikit
tetapi kulitnya berharga. Insya Allah ya. Nah, seperti di awal kemarin kita sudah membahas tentang tekstil itu, ya, bahwa kulit kelinci juga dapat dijadikan serat, ya, serat hewan, ya anak-anak Ustaz. Masih ingat antum ya? Kemudian ya, sebagai hewan peliharaan juga dia bisa diternakkan sebagai penghasil, ya, dagingnya bisa juga, ya anak-anak Ustaz. Nah, ini dia contohnya. Ya. Berbagai pameran telah diadakan untuk bangsa kelinci hias yang penilaiannya didasari pada ciri-ciri bulu beraneka warna dan telinga yang panjang. Nah, ini anak-anak Ustaz. Ya, kelinci ini juga memiliki jenis yang berbeda-beda, ya. Ada yang bulunya yang panjang, ya, kelinci Anggora, ya anak-anak Ustaz. Kemudian ada yang warnanya juga, ya, beraneka ragam, serta bentuk-bentuk telinganya, ya anak-anak Ustaz. Ya, oke. Baiklah. Anggora dan Rex merupakan dua jenis kelinci penghasil bulu berwarna putih dengan wol yang tumbuh panjang. Nah, ini anak-anak Ustaz, Anggora ini termasuk, dan Rex termasuk kelinci yang memiliki bulu yang panjang. Ada beberapa keuntungan jika memelihara kelinci, baik sebagai pedaging maupun ternak kesayangan. Kelinci mempunyai potensi biologis yang tinggi karena dapat dikawinkan kapan saja setelah dewasa. Waktu hamilnya pendek, 30 sampai 32 hari, sekitar 1 bulan, ya anak-anak Ustaz. Kemudian beranak banyak, ya, dapat memiliki anak yang banyak. Dalam 1 tahun seekor induk kelinci dapat melahirkan 6 sampai 8 kali dengan jumlah anak per ekor kelahiran 6 sampai 8 ekor. Jika akan digunakan sebagai hewan kesayangan, sebaiknya untuk pemula disarankan membeli kelinci berumur 2 sampai 4 bulan untuk memperkecil risiko kematian. Ini anak-anak Ustaz, jadi kalau antum mau memelihara, ini ada pertimbangan-pertimbangan yang harus antum pikirkan, ya, karena risiko kematian pada kelinci. Jadi antum belinya yang sudah umur 2 sampai 4 bulan. Ya, ini anak-anak Ustaz. Ya, kalau kelinci ini juga, ya, hewannya tidak buas, ya anak-anak Ustaz. Jadi antum bolehlah ini menjadi salah satu hewan peliharaan antum. Kemudian hamster. Hamster. Coba antum perhatikan gambarnya hamster ini. Ya. Ya, kadang ada yang suka, ada yang tidak suka, ya anak-anak Ustaz. Ya, ada yang melihatnya, Ustaz ini seperti tikus, Anda nggak suka nih Ustaz. Ya. Baiklah, hamster merupakan hewan kecil yang masuk dalam ordo Rodentia atau hewan pengerat. Ya, jadi bangsa-bangsa tikus juga nih anak-anak Ustaz, ya. Hamster berasal dari Timur Tengah dan Eropa bagian tenggara. Sejak tahun 1930-an, hamster sudah dipelihara, tetapi pada waktu itu hanya sebagai hewan percobaan di laboratorium. Hewan ini memiliki ukuran tubuh relatif kecil. Tubuh hamster dewasa panjangnya 7 sampai 10 cm. Ada juga yang berukuran 18 sampai 20 cm. Tubuhnya kuat dan lentur. Tidak seperti tikus, hamster memiliki bulu lebat dan halus di sekitar tubuhnya hingga memenuhi bagian telinga, ekor dan kaki. Ya. Hamster adalah hewan yang aktif pada malam hari dan beristirahat pada siang hari. Itu disebut juga hewan nokturnal. Satwa mungil ini tidak tahan panas dan akan mati jika terpapar terik matahari dalam waktu yang lama. Ketika matahari tenggelam, barulah hewan itu keluar dari lubang persembunyian untuk melakukan aktivitas. Pada suasana gelap, hamster mencari makan, pasangan, dan bermain. Menjelang pagi, aktivitas akan berhenti. Hamster akan kembali ke lubang untuk tidur sepanjang hari sampai malam kembali datang. Terdapat 5 jenis hamster di Indonesia dengan beberapa jenis hamster yang banyak dipelihara,
Ya, jadi ada hamster Syria, ya, ada Campbell, Winter White, Roborski, dan Cina. Nah, ini anak-anak Ustadz, apakah antum suka dengan hewan ini? Ya, apakah antum ingin memeliharanya? Ya, Ustadz rasa jika ini termasuk jenis ya bangsa tikus, tidak boleh ya anak Ustadz, nggak perlu ya, nggak perlu antum menjadikan ini sebagai hewan kesayangan antum, ya. Baiklah, ini masuk ke burung merpati, ya. Burung merpati, ya, keberadaan merpati tersebar luas di seluruh negara di dunia. Jenisnya bermacam-macam dan memiliki ciri atau sifat sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi alam tempat hidupnya. Terdapat sekitar 200 jenis merpati yang hidup di Eropa, Asia, dan Australia. Merpati yang hidup di negara-negara di belahan bumi selatan, terutama di Indonesia dan Papua Nugini, ukuran tubuhnya lebih besar dan elegan. Nah, ini anak-anak Ustadz, ya, merpati di belahan bumi selatan di Indonesia itu di daerah Papua, ya, Papua Nugini. Ya, jika dibandingkan dengan jenis merpati dari negara lain, panjang tubuh merpati dari wilayah ini bisa mencapai 75 sampai 85 cm. Cukup besar ya anak-anak Ustadz, 75 sampai 85 cm, ya. Warna bulu merpati sangat beraneka ragam. Ada yang berwarna ungu, biru laut, coklat, putih, atau kombinasi dari beberapa warna dan tampak mengkilap. Secara umum, warna bulu burung merpati adalah abu-abu, coklat, hitam, atau putih. Khusus merpati jantan, bulunya lebih tampak indah dan mengkilap, terutama pada bagian leher sampai kepala. Nah, ini anak-anak Ustadz, antum bisa lihat nanti jika antum menemukan burung merpati, ya, antum perhatikan jika lehernya bulunya mengkilap, ya, ya, itu bisa kita jadikan patokan bahwa ini kemungkinan adalah burung merpati jantan. Nah, ya Nasad. Di alam, merpati hidup dengan membuat sarang di berbagai tempat, seperti di ranting pepohonan, celah gunung karang, atap bangunan, atau rumah penduduk. Pembuatan sarang dilakukan ketika memasuki masa perkawinan, yakni merpati betina hendak bertelur dan mengerami telurnya. Proses pengeramannya dilakukan bergantian antara merpati jantan dan betina. Merpati dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu merpati hias, merpati pos, balap, dan pedaging yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya anak-anak Ustadz, ternyata ya merpati ini dapat diadu kecepatannya. Ya, ada merpati balap. Jadi kalau antum perhatikan, ya, ada perlombaan untuk ya adu kecepatan merpati. Ya, tentunya hal ini juga akan menambah ketertarikan kita untuk menjadikan hewan ini sebagai hewan peliharaan kita, ya. Kemudian bisa juga ada merpati pos, ya anak-anak Ustadz. Nah, dan merpati ini juga dapat ya dijadikan diambil dagingnya, ya. Jadi ada juga orang yang mengkonsumsi daging merpati, ya. Ya, kira-kira antum sudah pernah menikmati masakan daging merpati? Enggak Ustadz? Ya, ada yang udah, Masya Allah, ya. Anak kasihan lihatnya Ustadz kalau dimakan, ya, karena burungnya jinak. Itu jenis burung merpati, ya. Terasa kalau di daerah kita merpatinya itu yang nggak begitu besar, ya anak-anak Ustadz, ya, nggak begitu besar, ya.
Oke, baiklah. Ustaz lanjutkan. Antum masih ingat tadi ada kelinci, ada eh, hamster, kemudian burung merpati. Nah, sekarang kita masuk ke jenis burung kicau nih, kicau. Nah, jadi kalau burung jenis kicau ini ya pastilah karena suaranya ya anak Ustadz. Nah, burung kicau, beberapa jenis burung kicau banyak dipelihara masyarakat Indonesia, antara lain murai batu. Nah, murai batu dari Medan anak Ustadz ya, terkenal nih. Lovebird, kenari, cucak hijau, kacer, poksai, anis dan jalak. Nah, Masya Allah, banyak ya nama-nama jenis burung ini anak Ustadz ya. Ya, jika antum ya atau abi antum penggemar burung, antum bisa tanyakan nih jenis-jenis burung kicau ini. Ya, pada habitat aslinya, burung pengicau jantan biasanya hidup berkelompok, terdiri atas 2 sampai 10 ekor. Tiap kelompok mempunyai pemimpin atau jantan dominannya. Jadi ada yang pemimpinnya ya anak Ustaz, setiap kelompok itu yang biasanya memiliki kicau sangat merdu dan panjang yang tidak dimiliki pejantan lainnya. Oh, berarti itu ciri-cirinya anak Ustaz ya. Pemimpinnya itu yang memiliki kicauan yang paling panjang ya, dan yang paling merdu. Ya, tidak dimiliki dari pejantan-pejantan yang ada dalam kelompok itu. Ya. Berbeda dengan burung pengicau yang dipelihara manusia, karena tidak berada dalam kelompok, semua burung jantan liar dapat berkicau, apalagi saat ada di lingkungannya banyak terdapat burung jantan sejenis atau misalnya di area lomba. Burung yang terlatih dan bermental kuat dapat berjaya di arena lomba seakan-akan tampak sebagai jantan dominan. Ah, itu Masya Allah anak Ustaz. Jadi biasanya kalau kita lihat di sebuah kompetisi-kompetisi kicauan burung ya, burung kicau ya, kalau yang tidak burung-burung yang tidak bermental ya kuat, maka dia nggak berani berkicau anak Ustaz ya. Nah, makanya di dalam sebuah perlombaan burung kicau ya, jika burungnya tidak bermental kuat, dia nggak berani berkicau. Nah, di situ letak keunikan ya burung kicau ini anak Ustaz ya. Jadi dia harus menunjukkan kedominannya ya. Ya, apakah anak-anak Ustaz ada memelihara burung kicau? Ya. Nah, ini contohnya ya anak-anak Ustaz. Ada burung membawa manfaat ya, kicauan burung banyak manfaat terhadap manusia. Ya, orang Jawa menyebutnya ya kelangenan, dirawat untuk dipandang dan dijadikan hiasan. Jenis burung ini dipelihara untuk penyaluran hobi, manfaat waktu luang, aktivitas positif untuk memperbanyak teman dan sekaligus menghasilkan uang. Ya, anak-anak Ustaz. Nah, ini contohnya burung kicau ya anak-anak Ustaz. Ya, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan anak-anak Ustadz ya, kadang-kadang kita harus perhatikan juga ya, hobi-hobi kita ini kira-kira bermanfaat apa tidak ya anak-anak Ustadz. Kalau cuman ya menghabiskan waktu kita yang sia-sia, Ustadz rasa kita harus
eh, cari kegiatan yang lain ya anak-anak Ustadz ya. Kalau burung memang kalau Ustadz perhatikan ya, ada satu yang perlu kita pikirkan ulang kembali ya untuk dapat memeliharanya ya. Karena kalau kita perhatikan tentunya burung-burung ini akan lebih senang diberikan tempat yang bebas ya anak-anak Ustadz. Apalagi burung kicau. Memang kan pada dasarnya ya burung ini dia lebih tepat, lebih cocok hidupnya di alam bebas ya, karena dia punya sayap yang ingin pergi terbang kemana-mana ya. Jadi juga termasuk antum harus perhatikan nih untuk hobi yang satu ini, untuk peliharaan hewan satu ini ya. Baiklah anak-anak Ustadz ya. Di sini Ustadz akan berikan tugas kepada antum ya. Tugas ini bersifatnya pribadi ya anak-anak Ustadz. Jadi antum nggak perlu maksudnya nggak perlu antum kelompok, tapi pribadi saja ya anak Ustadz. Antum hanya mengidentifikasi ternak kesayangan. Antum berikan nama contoh ternaknya, contoh ternak namanya apa ya. Misalnya ayam ya, termasuk jenis unggas ya. Ya antum bisa mewawancarai ya, kira-kira melakukan observasi dan wawancara ya. Oke, jadi ini yang antum isi ya, kemudian antum jelaskan, antum beri tanda dia termasuk jenis hewan apa ya. Kemudian ini nggak perlu antum presentasikan, antum hanya kirimkan saja hasil tugas antum kepada Ustadz ya, melalui jaringan pribadi Ustadz. Waktu yang Ustadz berikan 1 pekan anak-anak Ustadz, jangan terlalu lama anak-anak Ustadz ya, dan jangan juga antum tidak mengumpulkan. Waktu yang sudah Ustadz berikan cukup panjang ya untuk tugas yang seperti ini. Ustadz harapkan antum bisa mengumpulkannya ya. Pada anak-anak Ustadz yang belum mengumpulkan tugas ya, segera, karena tugas akan terus datang sementara antum belum mengumpulkan. Baiklah anak-anak Ustadz, jika ada pertanyaan mengenai pembelajaran kita hari ini, Ustadz harapkan antum boleh menanyakan langsung kepada Ustadz di jaringan pribadi Ustadz ya anak-anak Ustadz. Ustadz cukupkan saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Kita tutup pembelajaran kita dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.